Shalom, para pemirsa channel YouTube Malaikat Ketiga. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan firman Tuhan dengan seri Suara Nubuatan pasal yang kelima dengan judul Rencana Keselamatan. Baik, sebelum saya membagikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, saya akan mengajak para pemirsa untuk berdoa bersama. Maha besar Tuhan kami yang berada di dalam tahta kerajaan sorga, pada kesempatan ini Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan dengan pendalaman Alkitab yang berjudul Rencana Keselamatan. Kiranya Tuhan menolong kami, menguasai hati kami dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan kepada kami kemampuan untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga dari hari ke hari kami boleh semakin memiliki pengalaman mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, berkati seluruh pemirsa yang sedang mempelajari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh yang sama menjadi bagian kami, sehingga kami boleh dari hari ke hari diubahkan oleh kasih karunia-Mu. Bersamalah dengan kami Bapa, ampuni kami orang yang berdosa ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, para pemirsa yang budiman, pada saat ini rencana keselamatan yang akan kita pelajari ini merupakan sebuah pelajaran yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang di dunia ini. Bagaimana tidak? Tahukah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Tuhan, yaitu Adam dan Hawa, mereka itu hidup sempurna. Mereka ditempatkan di tempat yang sempurna dan penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Tidak ada yang kurang di dalam kehidupan mereka pada waktu mereka berada di Taman Eden. Namun ada satu titik noda kecil masuk ke Taman Eden yang menyebabkan suasana Taman Eden itu menjadi berubah. Yang tadinya Adam dan Hawa sempurna secara fisik, mental, dan rohani, ketika mereka melanggar apa yang Tuhan perintahkan di Taman Eden, nasib mereka menjadi berubah. Hawa dan Adam berangsur-angsur tubuh fisik mereka menjadi lemah dan berujung kepada kematian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dunia bukan lagi tempat yang menyenangkan bagi orang yang berdosa. Oleh karena setan berkuasa sepenuhnya kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Untungnya pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak membiarkan mereka mati secara sia-sia. Tuhan tidak membiarkan Adam dan Hawa hidup tanpa pengharapan, walaupun mereka melanggar dan jatuh ke dalam dosa. Mari kita baca apa yang Tuhan sampaikan di Taman Eden yang terdapat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, ada satu musuh besar yang harus dihindarkan dan yang harus dikalahkan di muka bumi ini, yaitu setan. Jadi permusuhan itu sudah ditanamkan oleh Tuhan sendiri kepada manusia, yaitu manusia harus melawan setan. Tentunya tidak bisa dengan kekuatan dan kuasa manusia itu sendiri. Itu sebabnya ada satu kabar baik yang Tuhan sampaikan di dalam pasal 3 ayat yang ke-15 ini. Dikatakan demikian, keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi dikatakan keturunan daripada perempuan itu akan meremukkan kepala daripada si penyesat itu. Pada waktu
anak Adam yang pertama lahir, mereka berbahagia. Karena mereka mengingat apa yang Tuhan janjikan di dalam pasal yang ketiga ini. Mereka berharap seorang penyelamat yang dijanjikan oleh Tuhan itu segera ada dengan cepat. Mereka mengira bahwa anak pertama itulah yang akan menjadi penyelamat dunia pada waktu itu. Kemudian lahir anak kedua, lahir anak ketiga. Lalu kemudian selama bertahun-tahun mereka menunggu, juru selamat yang dijanjikan itu belum juga lahir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin menyadarkan kepada Adam dan Hawa akibat daripada pelanggaran mereka, bahwa dosa itu sangat menyakitkan dan mematikan. Mereka menunggu cukup lama sampai nubuatan itu digenapi, namun tak kunjung digenapi sampai mereka meninggal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi meskipun demikian, Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Selama 4.000 tahun orang-orang menunggu dengan setia akan apa yang dijanjikan oleh Tuhan ketika di Taman Eden. Pada waktu itu tepatnya 4.000 tahun setelah janji itu disampaikan, di mana ada orang-orang yang setia kepada Tuhan, yaitu sekelompok para gembala di bukit tanah Yudea di Palestina. Ada satu peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu terjadi pada malam hari di bukit, di sebuah bukit, di mana ada gembala-gembala yang berbakti kepada Allah sedang menjaga kawanan dombanya. Tiba-tiba mereka kedatangan seorang malaikat terang. Malam yang tadinya gelap mencekam berubah menjadi terang seperti siang hari. Pada saat itu mereka memandang peristiwa itu dengan tercengang serta menantikan apa yang terjadi. Jadi pada waktu itu ada malaikat yang berdiri dan berbicara kepada para gembala-gembala itu. Dikatakan demikian, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Wah, mereka bersukacita oleh karena apa yang mereka tunggu selama ini dengan setia, dan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri ada seorang pelepas yang ajaib. Di dalam Lukas 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-14 saya simpulkan begini. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Wah, jadi pada waktu itu tidak terbendung sukacita yang luar biasa yang disaksikan oleh para gembala-gembala. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jauh sebelum bayi kudus ini lahir, sebenarnya ada banyak nabi-nabi Tuhan di dalam Alkitab yang sudah menubuatkan akan lahir seorang juru selamat dunia. Di dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan demikian, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Lalu kemudian bukan hanya itu, di dalam nubuatan Yesaya yang terdapat di pasal ke-7 ayat 14 dikatakan demikian, "Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak lelaki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel." Di dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan demikian, "Sesungguhnya seorang dara akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel." Allah beserta kita. Artinya juru selamat dunia akan hidup tinggal bersama dengan manusia yang berdosa ini. Bukankah itu menjadi kabar baik pada hari ini untuk Bapak, Ibu, dan saya, di mana ada seorang makhluk yang mau mengorbankan kehidupannya, lahir
di kandang yang hina, lahir dalam kondisi yang memprihatinkan, hanya untuk menebus dan menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Berapa banyak di antara kita yang masih meragukan dari keilahian daripada Sang Penebus ini, yaitu Yesus Kristus. Dia bukanlah manusia biasa. Dia bukanlah seorang bayi manusia biasa. Tetapi dia adalah manusia utuh 100% dan dia juga ilahi 100%. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 42 dan 58 dikatakan demikian. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi sebelum Yesus lahir di muka bumi ini, dia sudah ada sebelumnya. Dia sudah ada di surga sebelumnya. Jadi kalau ada orang berpikir bahwa Yesus itu memulai kehidupannya ketika dia lahir di dunia ini, itu adalah sesuatu yang keliru. Tetapi kebenarannya adalah Yesus sudah ada jauh sebelum dunia diciptakan, jauh sebelum Abraham ada. Yesus sudah ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Lalu kemudian dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sangat jelas sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menyelidiki Alkitab di dalam Yohanes 17 ayat 5. Dikatakan bahwa jauh sebelum dunia ada, bahwa Sang Juru Selamat itu sudah ada. Inilah menandakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang ilahi. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya orang-orang yang percaya, hanya orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan penebusan ataupun pengampunan dosa. Sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, para pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apakah masih ada keraguan di hati kita akan tawaran kasih yang luar biasa ini, yang mau mengorbankan tubuhnya, mau tersalib demi untuk orang-orang yang Dia kasihi, agar saya dan saudara mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kristuslah yang akan menjadi pengharapan dunia satu-satunya. Di dalam Yeremia 13 ayat 23 dikatakan demikian. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Artinya bahwa tubuh maut ini tidak bisa kita robah. Kita yang sudah cacat oleh karena perbuatan dan pelanggaran dosa ini tidak akan bisa diubahkan. Itu tidak akan pernah bisa dipulihkan dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Seandainya Tuhan memberikan Bapak Ibu dan saya umur yang panjang, taruhlah 100.000 tahun kita hidup di dunia ini. Lalu kemudian kita selama 100.000 tahun berjuang dengan usaha kita sendiri untuk memperoleh keselamatan. Itu adalah sesuatu yang mustahil untuk diperoleh. Manusia diselamatkan oleh kasih karunia Kristus. Bukan karena upaya, bukan karena jasa daripada kebaikan kita sendiri. Dikatakan demikian, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, berpaling membelakangi Dia. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak.
Yesaya 1 ayat 4 dan 6. Seorang ahli filsafat yang bernama Dr. Kierkegaard mengatakan demikian. Ada satu buku yang dia tulis, judulnya adalah Sickness Unto Death. Dia katakan dalam tulisannya adalah, manusia telah dilahirkan dan mati dalam dosa. Ia tidak dapat berbuat sesuatu terhadap dirinya kecuali hanya untuk membinasakan dirinya sendiri. Jadi usaha manusia tanpa kasih karunia Tuhan akan berujung kepada kebinasaan kekal. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-6. Tidak ada jalan lain yang telah disediakan Allah bagi umat manusia untuk mendapat keselamatan selain daripada melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kolose 1 ayat 27 dikatakan demikian, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kolose 1 ayat yang ke-27. Itu sebabnya ada satu lagu yang saya sangat gemari. Dia dengan judul Kasih Allah Tak Terbilang. Dikatakan, seandainya rumput ini menjadi pena, lalu kemudian air laut menjadi tinta, dan awan menjadi kertas, tidak akan pernah cukup untuk menceritakan bagaimana kasih karunia Kristus kepada manusia. Tidak akan pernah bisa menuliskan dengan lengkap bagaimana besarnya dan luasnya dan dalamnya kasih yang menyelamatkan itu. Ini adalah sebuah misteri yang akan kita pelajari terus menerus, kasih yang menyelamatkan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Matius 3 ayat 16 dan 17, pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, setelah dia keluar dari air, dikatakan demikian. Matius 3 ayat 16 dan 17. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Allah langsung berbicara, mensahkan, memproklamasikan kepada manusia bahwa ini adalah anak Allah, juru selamat dunia, supaya orang-orang yang menyaksikan baptisan itu tidak meragukan keilahiannya. Ada suara yang datang dari surga, dan Yesus itu sendiri diurapi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, meskipun Yesus harus tertikam oleh karena pemberontakan saya dan saudara, oleh karena penolakan daripada manusia, itu tidak akan merubah kasihnya kepada kita. Rasa sakit yang dialami oleh Yesus Kristus selama ia ada di dunia ini tidak akan merubah sedikit pun kasihnya kepada manusia. Dia tetap melihat orang yang berdosa itu adalah orang yang perlu untuk diselamatkan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 53 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia mati karena kita, dia tersalib karena pemberontakan kita. Tetapi tidak ada kata-kata mengeluh, tidak ada kata-kata cemohan, kata-kata penyesalan yang keluar daripada mulutnya. Malahan Yesus mengungkapkan satu kalimat yang buat saya itu adalah kalimat yang sangat mengesankan, yaitu dia bilang begini, ampunilah mereka
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah kalimat yang luar biasa. Artinya kematian Kristus membawa kepada pengampunan yang sejati, menuntun manusia kepada keselamatan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Saya akan simpulkan pelajaran kita pada kesempatan ini, para pemirsa dan sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan. Kesimpulannya adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Ia mempunyai kuasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dan Ia rela mengorbankan dirinya untuk penebus manusia. Di Golgota Yesus telah disalibkan dan mati. Walaupun Pilatus menyatakan, "Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun daripadanya." Yohanes 18 ayat 38b. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat yang ke-22. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para pemirsa yang setia, apakah kita masih meragukan pengorbanan daripada Yesus Sang Ilahi? Masihkah kita membelakangi tawaran daripada keselamatan itu? Yesus pingin kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Yesus pingin kita boleh memiliki pengalaman bagaimana nikmatnya berjalan dengan Yesus di atas bumi ini. Memang betul bahwa dunia ini tempat penderitaan, bahwa dunia ini tempat tangisan, tempat kekecewaan, tempat di mana kita mengalami banyak pergumulan. Tetapi dengan mempelajari apa yang sudah saya sampaikan lewat firman Tuhan, Yesus pingin kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Yesus mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk memiliki pengalaman bagaimana manusia hidup damai, hidup sukacita, berjalan dengan Dia. Bagi mereka yang mau mempelajari pengorbanan Yesus Kristus dengan hati yang jujur dan pikiran yang sehat, tidak akan sulit mengerti maksud dan tujuan Allah untuk keselamatan manusia oleh kematian Yesus. Jika Kristus hanya manusia biasa atau seandainya Kristus hanya malaikat saja, maka kematiannya tidak akan dapat mengampuni dosa manusia atau memberikan jalan keselamatan bagi jiwa. Yesus Kristus adalah pengharapan dan keselamatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Dialah yang dibutuhkan oleh dunia. Dialah yang kita nanti-nantikan. Sebelum Yesus datang kelak yang kedua kalinya untuk menjemput orang-orang yang percaya dan setia, Yesus mau memanggil kita semua yang hadir pada saat ini, yang menyaksikan channel ini, untuk mau menyerahkan hidupnya kepadanya, untuk mau percaya sepenuhnya kepadanya dan menerima Dia sebagai Sang Penyelamat. Maukah Bapak Ibu menjadikan Dia menjadi penyelamat pribadimu dengan cara beriman, dengan cara percaya sepenuhnya kepadanya, tidak meragukan sedikit pun apa yang Dia janjikan? Kiranya Tuhan menolong kita untuk percaya dan beriman serta menerima Dia sebagai juru selamat dan pengharapan bagi keselamatan saya dan saudara. Tuhan memberkati.